Selamat malam semuanya, para pendengar dari channel ini. Dengan saya Alvin akan senantiasa menemani Anda semua untuk bercerita horor yang sangat menakutkan. Kini saya sudah bersama 3 orang yang sudah mempunyai beberapa cerita ataupun kisah tentang horor yang pernah mereka alami. Yang pertama ada Mas Imron. Silakan Mas Imron untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imron Prayugos. Saya adalah mahasiswa UMY yang kontrak di kontrakan yang agak angker. Terus yang kedua ada Mas Asim. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Asim. Saya tinggal di sebuah desa yang rumah saya terletak di paling ujung desa tersebut. Terima kasih Mas Asim. Terusnya ada Mas Ucup. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya buat teman-teman yang nonton ya. Perkenalkan, nama saya sebenarnya bukan Ucup tapi Ucok ya. Saya sebagai mahasiswa teknik Universitas Indonesia. Emang kebetulan sekarang lagi di Jakarta ya, ini berkumpul bersama teman-teman SMA. Jadi saya mempunyai horor waktu di kos-kosan waktu di Jakarta, di sana di Depok lah, kan Fakultas Teknik UI kan di Depok. Pokoknya saksikanlah, dengarkanlah. Pokoknya serem deh. Itulah beberapa peserta atau orang-orang yang ada di sekitar saya yang udah mempunyai cerita-cerita horor yang akan dibagikan untuk kalian semua. Pertama, silakan Mas Imron, apakah Anda pernah memiliki atau melakukan suatu pengalaman horor yang sangat-sangat menakutkan, Mas Imron? Ya, saya pernah, Mas Alvin. Saya mahasiswa UMY, kontrakan saya di daerah Kasihan. Saya nggak usah menyebutkan nama desanya, Mas. Ya, Pernah suatu hari itu saya waktu itu sendirian, Mas. Saya kan kontrak bertiga. Yang teman saya 2 itu pada keluar semua. Entah ada yang kerja kelompok, ada yang main sama temennya. Saya dikontrakan sendirian. Pas banget waktu itu malam Jumat Kliwon, Mas. iya. Jadi saya agak merinding. Berarti suasananya Jumat Kliwon itu sangatlah mencekam ya, Mas ya? Iya, agak. Kan saya orang Jawa ya, Mas ya. Iya. Jadi kalau dengar malam Jumat Kliwon tuh kesannya kan horor ya, Iya. mistis. Nah, waktu itu kan saya cuman main HP sendirian ya di kamar ya. Terus tiba-tiba listriknya mati, Mas. Kehabisan token kan. Iya. Nah, terus saya kan pakai wifi, Iya. nggak nyambung internet. Jadi saya nggak bisa beli itu listrik, Iya. token listrik. Akhirnya saya cuman ngandelin flash HP, Mas. Nah, pas saya ngandelin flash HP, pas saya mau ke kamar mandi, Mas, itu ada hitam-hitam. Saya kaget, Mas. Kaget. Jantung saya langsung Berdegup kencang. Iya, langsung berdegup kencang gitulah. Terus saya langsung keluar, Mas, lari, saya tenangin diri dulu di luar. Terus saya masuk lagi, Mas, dan itu masih ada ternyata bayangan hitam itu. Terus saya ngajakin tetangga kontrakan saya buat masuk, soalnya kan saya takut. Pas dilihat dari situ, ternyata bayangan dari kardus, Mas. Oh, ternyata Bayangan dari kardus. kardus, iya. Tapi kan yang namanya manusia pasti ada rasa takut ya, Mas. Iya. Terus ya masih banyak lah pengalaman di kontrakan yang agak mistis, Mas. Cuman ya mungkin itu dulu, gantian yang lain dulu, Mas.
Terima kasih Mas Imron. Silakan yang kedua ada Mas Asim, silakan. Oke, para pendengar channelnya Alvin, saya akan bercerita tentang kisah saya ketika saya di rumah. Jadi waktu itu kan saya keluar kan, habis maghrib saya keluar main biasa kan, anak muda main. Ya. Nah, main biasalah sama teman-teman di rumah. Terus habis itu kan ya bercengkrama sampai tengah malam. Iya, sampai jam 12 apa jam lebih dari jam 12 toh? Lebih jam 12 itu jam berapa ya? Setengah dua Jam 2 setengah dua malam sekali Mas. Mencekam Mas. itu pas hari apa ya? Hari Jumat, Iya, malam Sabtu berarti. malam Sabtu. Terus, kan saya kan itu pas saya perginya saya jalan kaki nggak naik motor. Iya. Kan rumah saya kan kelilingnya hutan-hutan semua. Iya. Enggak hutan siapa ya? Kebon. Kebon tapi pohonnya besar-besar Iya, kan. Mas. Ya, waktu itu kan saya pulang sendiri, pasnya apa, pas itu lampu depan rumah saya tuh mati satu. Iya. Apa itu matinya karena listriknya rusak, apa lampunya rusak, apa gimana Mas? Kayaknya itu lupa belum diganti lampunya. Oh, berarti rusak ya lampunya. pas-pasannya itu kan waktu itu saya pulang kan jam setengah dua, saya jalan kaki dari rumah teman saya udah mau nyampe depan rumah saya tuh tiba-tiba kaget saya Mas, tiba-tiba ada yang jatuh dari pohon kan. Iya. Tuh gitu. Kaget saya Mas. Mm. Saya cari Mas di mana yang jatuh kan. Tiba-tiba apa tuh Mas yang jatuh? Temu atau tidak? Awalnya masih saya cari kan, Ya. agak lama lumayan. Terus habis itu saya cari, pas ketemu tuh saya lihat ternyata apa itu namanya, yang kepala itu loh, kepala yang kalau dilihat Menakutkan gitu. menakutkan, tiba-tiba meringis itu loh. Iya. Itu mukanya di mana ya Mas? Mukanya. Mukanya pokoknya apa, Bibirnya. apa namanya, mulutnya tuh besar loh, apa panjang. Terus meringis gitu kan. Saya takut tuh Mas, saya langsung lari langsung masuk kamar saya Mas. Mas langsung merinding kakinya Mas, nggak bisa. Berhenti itu Mas saya Mas. Sangat menyeramkan sekali itu Mas. Sudah itu aja Mas. Udah Mas, sebenarnya masih banyak sih, tapi kalau cerita nggak habis 1 minggu habis aja Mas. Ada. Terima kasih Mas. Terusnya ada Mas Yusuf. Silakan Mas Ucok. Waduh. Baik, selamat malam buat para penonton ya, aduh. Jadi ini saya ini mau cerita ya dulu. Sebenarnya ini cerita udah lama. Waktu sekitar 2020 waktu saya masih semester 2. Sekarang ya udah tahu sendirilah. Jadi saya di kosan itu waktu liburan. Kan liburan mesti nggak ada orang. Ya. Nah, cuman ada saya aja. Itu posisinya lagi di kosan yang di UI itu, yang di Jakarta itu Mas. Iya betul. Kalian tau lah di mana UI kan. Nggak usah dikasih tahu, udah tahu. Iya Mas. Terus kisahnya yang bikin menakutkan itu bagian apa Mas? Ini di bagian tiba-tiba ada rambut-rambut cewek berceceran di depan kamar. Padahal itu kos lelaki ya Mas. Betul. Padahal di situ nggak ada yang gondrong, pada botak-botak, nama juga anak teknik ya. Iya. Itu maksudnya bisa menakutkan tuh Pak, kisahnya pertamanya Mas Ucok ini riset dulu, ini kok ada rambut tapi nggak ada orang yang gondrong atau gimana atau ada yang lebih menyeramkan dari itu Mas? Nah, setelah kejadian itu ya, saya pertama kali lihat itu waktu jam 7 malam, waktu saya mau pergi makan. Saya lihat, wah kenapa ini ada rambut di sini? Nah setelah itu besok pagi saya bertemu lah bersama bapak kos. Iya. Saya tanya, bapak ini kenapa ada ini? Terus bapak kosnya bercerita, jadi Mas, kata si bapak ini gini, dulu ini emang ada perempuan di sini tuh, emang dulu itu hampir diperkosa sama orang-orang gitu. Tragis sekali ya Mas. Iya, saya juga
merinding di sana. Terus kisah lanjutan dari perempuan itu apakah lanjut diperkosa atau bagaimana? Nggak jadi, dia akhirnya katanya dibunuh terus digantung. Nah kebetulan rambutnya itu katanya mau dijadikan santet sama orang-orang itu, terus digunting-gunting, akhirnya kan berceceran katanya gitu. Oh gitu ya Mas. Berarti itu adalah suatu mungkin pembunuhan ya Mas jadinya. Jadi mungkin arwahnya itu masih ada di situ dan meminta pertolongan. Nah betul, mungkin kebetulan ada saya di situ, jadi mungkin lah ingin menampilkan sosok sebenarnya dia. Saya juga sering diganggu juga, kayak pintu diketok-ketok gitu. Sangat menyeramkan sekali. Betul. Mas. Terima kasih Mas atas Ya, cerita-cerita. sama-sama ini. Sama-sama Mas. Sama-sama Mas. Makasih juga Mas sudah diundang kayak gini Mas ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita horor ini sampai habis. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih dan selamat malam.